Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Nisha Aprilmi dengan NIM 1120100369, kelas manajemen 20C06. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampun Bapak Fatur Rahman, STMM. Film ini berjudul The Founder atau dengan arti sang penemu. Berdasarkan kisah nyata, pendiri McDonald atau McDonald. Siapa yang tidak kenal dengan McDonald, sebuah waralaba cepat saji yang hadir hampir di seluruh dunia. Ini kisah true story di balik pendiri dan meluasnya wiralaba McDonald. Sudah belasan tahun saya menikmati lezatnya dan cepatnya saji McDonald. Baru kali ini saya tahu kisah sebenarnya. Ray Kroc yang mengklaim sebagai pendiri McDonald Corporation diperankan sangat baik oleh Michael Keaton. Ia ternyata awalnya hanya agen saja yang menawarkan jasa kepada pendiri yang sebenarnya, dua kakak adik Mac and Dick McDonald. Karena spirit entrepreneurship-nya berbalik, akhirnya Ray Kroc yang mencaplok seluruh usaha McDonald. Mac and Dick, dua pendiri sebenarnya tak berdaya menghadapi seorang agen yang semakin lama semakin perkasa dan tega. Lama saya merenung, Ray Kroc ini pahlawan atau penjahat? Jika saya jadi Ray Kroc, akan tegakah saya? Film dimulai dengan menunjukkan karakter Ray Kroc. Ia terus menghafal petuah guru motivator. Yang membuat sukses bukan bakat atau kecerdasan yang jenius. Unsur utama sukses adalah kegigihan. Ibarat kata orang Betawi, itu sikap yang gak boleh ada. Mereka udah pernah nyoba tapi gagal. Karena kendala di franchise itu adalah standarisasinya nggak bisa kekontrol. Ada 5 franchise sebelumnya dan 5-5-nya itu jorok, kotor, dan bahkan ngejual menu lain selain 3 menu andalan dari McD itu. Yang akhirnya justru malah merusak nama McD itu dan mereka pun akhirnya nutup franchise-nya itu. Dan sekarang Mac dan Dick berpikir bahwa lebih baik punya satu restoran yang sempurna daripada punya 50 restoran tapi jelek semua. Debat pun berlangsung antara Kroc dan mereka berdua, dan Kroc pun nyuruh mereka buat ngerekrut supervisor buat ngawasin tiap franchise-nya biar standarisasinya tetap kejaga. Tapi mereka tetap saling bantah-bantahan nih guys. Yang saya senang dari si Mac sama Dick ini, walaupun mereka berdua sukses dan si Kroc bukan siapa-siapa, tapi mereka masih tetap open mind nih guys, dan mau nerima ide-ide baru dari orang lain. Sebagai penginjil menyebarkan agama di masa silam, Ray Kroc bersedia hanya diberikan free yang kecil saja agar dipercaya menjadi agennya. Berkat kegigihan resto cepat saji McDonald cepat menyebar. Ray Kroc bahkan bersedia menjaminkan rumahnya ke bank untuk modal awal. Awal-awalnya hanya pengusaha kere saja. Namun pentengkaran Ray Kroc dengan pendiri asli McDonald dimulai. Walau resto wiralabanya laku, fee-nya diterima Ray Kroc terlalu kecil. Nyaris ia tak dapat uang yang cukup bahkan untuk membayar hutangnya. Rumahnya yang ia jaminkan nyaris disita bank. Ia mengusulkan kenaikan fee. Ia memberi proposal aneka inovasi agar harga lebih rendah. Pemilik McDonald bersekukuh dengan pola sendiri. Serial No disampaikan berulang-ulang membuat Ray Kroc frustasi. Saat itulah Ray Kroc bersumpah dengan seorang ahli keuangan yang memberikannya ide bisnis yang keras. Berdua mereka menyiapkan rencana bisnis baru yang gemilang. Target antara mereka bersengketa hukum dengan pemilik lama, tapi karena mereka jauh lebih kuat dengan jaringan yang disusun, pemilik lama akhirnya harus dikalahkan. Mereka menyewa lawyer terbaik dan sangat mahal menyiapkan rencana ini. Konflik pun dimulai. Terkaget-kaget dua pemilik asli McDonald mengetahui betapa kuatnya Ray Kroc sekarang. Ia bukan lagi seorang kere yang mengemis-ngemis menawarkan diri menjadi agen. Ia kini monster yang siap mengunyah. Hanya dengan kompensasi sekitar 2 juta US dollar, copyright McDonald resmi berpindah tangan kepada Roy. Sedihnya dua pendiri McDonald ini di akhir cerita.
Mereka tetap dibolehkan membuka usaha McDonald, tapi tak boleh memakai nama McDonald. Mereka akhirnya menggunakan nama lain. Branding McDonald yang bahkan dari nama mereka sendiri kini beralih menjadi hak milik seorang agen yang dulu begitu lemah. Kisah sejenis pagar yang memakan tanamannya. Tapi apa mau dikata, pendiri asalnya hanya bisa membuat McDonald tumbuh di satu lokasi saja. Di tangan Ray Kroc, McDonald menjadi wiralaba yang berskala global. Kini karyawannya saja berjumlah 420.000 orang, total asetnya senilai sekitar $3 billion AS atau setara dengan 100 triliun rupiah. Pahlawan atau penjahatkah Ray Kroc? Tentu publik bisa bersilang pendapat. Namun saya memang menikmati terutama cheeseburger McDonald ini. Ini burger yang memang lezat dan tergolong murah, terlepas bahwa pemilik utamanya seorang guru suci atau monster.